Bagaimana sih menggunakan fungsi if pada Excel? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi if dan VLOOKUP pada Excel. Jadi merumus penggunaan if dan VLOOKUP. Jadi di sini saya sudah siapkan satu lembar kerja ya untuk nilai. Dia ada range nilainya juga di sini sebagai keterangan. Kemudian ada satu sheet untuk konversi, nanti ini untuk penggunaan VLOOKUP. Nah, di sini saya sudah siapkan kolom kosong untuk akan kita isi dengan menggunakan rumus. Yang satu kolom K ini akan diisi dengan rumus if dan VLOOKUP di kolom L. Jadi langsung aja ya, untuk penggunaan if ini kan kita menggunakan kaidah jika maka gitu ya, dan kita melihat range-nya ini. Jadi jika kalau kita membaca tabel range nilai ini, jika nilainya itu 80 dan tidak dari 80 sampai 100, dia akan mendapatkan nilai akhir huruf A, kemudian 70 sampai 79 dia B, dan begitu seterusnya. Nah, di sini untuk membuka rumus seperti biasa jangan lupa kita menggunakan sama dengan. Jadi sama dengan ini adalah penanda bahwa kita sedang akan menggunakan rumus di dalam Excel. Jadi sama dengan, kemudian kita masukkan keywordnya, kita akan menggunakan fungsi if, kemudian selalu dibuka dengan buka kurung. Nah, di sini kelihatan ada logical test, ada value if true dan value if false. Jadi karena sekarang ini yang lagi di bold ini adalah bagian logical test, berarti yang kita harus inputkan adalah logical testnya. Logical testnya adalah kita akan menjadikan angka ini sebagai tesnya. Jika J5 ini nilainya, ini range-nya ini kita mulai dari 80, nilainya adalah lebih besar dari sama dengan 80, berarti startnya dari 80. Kita akan value koma ya, di sini pembatasnya untuk Excel saya itu pembatasnya koma, ada juga yang pakai titik koma. Jadi di sini saya menggunakan koma ya, mengikuti dengan instruksinya ini. Kemudian setelah koma dimasukkan value if true. Value if true itu kalau nilainya dia benar, nilainya adalah benar lebih dari sama dengan 80, maka akan diberikan nilai A. Kemudian koma lagi, masuk value if false. Jadi jika dia tidak memenuhi, maksudnya nilainya bukan dari 80, berarti kita masuk ke baris kedua untuk menentukan nilai dia adalah B. Kita masukkan lagi, kita gunakan lagi if, dibuka kurung lagi, kemudian sama ya, lebih besar sama dengan startnya dari 70, kita akan dapat memberikan dia nilai B. If lagi, startnya untuk nilai C itu dari 55 sama dengan 55, kasih dia nilai C. Ini menggunakan petik 2 untuk karakter ya, karakter atau teks itu kita pakaikan petik 2. Masuk value if false, if lagi untuk nilai D. Nilai D itu dari 35 lebih dari sama dengan ya, startnya lebih dari sama dengan 35, dapat nilai D. Nah, karena hanya tinggal satu baris untuk mendapatkan nilai E, berarti jika dia tidak memenuhi kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat, berarti dia otomatis kita masukkan ke kondisi yang terakhir, yaitu nilainya E. Kemudian selesai, tutup kurung pertama, tutup kurung kedua, ketiga, dan keempat. Keluar nilainya, hasilnya adalah A. Angka 92,5 itu adalah di range 80-100, sehingga dia mendapatkan nilai A. Nah, dalam Excel
ketika kita sudah buat satu rumus di atas, kita bisa langsung copy ke bawah dengan meletakkan kursor ya di pojok kanan di dalam kolom sampai muncul tanda tambah, kemudian bisa kita tarik ke bawah sampai data yang paling terakhir. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang lulus tidak lulus ini sudah saya rumuskan sebelumnya ya. Jika K5 itu berarti K ini nilainya A, berarti dia lulus, lulus ini tidak lulus. Sama kaidahnya sama seperti menggunakan huruf, menggunakan if pada penentuan angka menjadi huruf seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan if. Jadi memang kita harus tahu dulu kondisinya seperti ini ya, kita punya nilai, punya kondisi seperti ini, kemudian baru kita bikinkan rumusnya gitu. Jadi kita cuma ambil satu kondisinya, jika dia lebih dari sama dengan 80, 70, jadi nggak perlu sampai 80 dan 100. Bisa kita pakai if dengan kondisi n, jadi jika dia lebih dari sama dengan 80, kita gunakan n lagi, kurang dari sama dengan 100 itu bisa juga, tapi cukup dengan kondisi seperti ini itu sudah cukup ya untuk tujuan yang mau dicapai seperti itu. Jadi untuk penggunaan if seperti ini, ini bisa diperhatikan ya, bisa dicoba. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, biasanya nanti akan muncul pesan kesalahannya. Yang pasti itu tetap harus mengikuti urutan-urutannya. Jadi ketika masuk if ini sudah ada ya logical test, value if true. Nah, itu akan dipisahkan dengan tanda koma. Di beberapa Excel ada yang menggunakan titik koma. Itu bisa menyesuaikan. Jadi diikuti aja ketika dibuka dengan sama dengan, kemudian masukkan keywordnya, kemudian akan muncul urutan langkah yang harus dilakukan. Masuk logical test, terus kita menentukan value true-nya, kemudian kita menentukan value jika dia false, seperti itu. Ini untuk penggunaan if ya. Nanti selanjutnya kita akan bandingkan dengan penggunaan VLOOKUP, di mana VLOOKUP ini hanya tinggal mengambil nilai dari tabel yang sudah disiapkan. Jadi untuk kasus penentuan nilai, kita bisa dua cara, ada menggunakan if, ada menggunakan VLOOKUP. Nah, sekian untuk yang penggunaan if ya, nanti kita akan lanjutkan dengan yang penggunaan VLOOKUP. Jadi selamat mencoba.